Halo, sahabat ternakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, karena banyak sekali komentar yang bertanya tentang penetasan, kenapa sih Bang telur saya banyak sekali yang tidak menetas? Nah, jadi gini teman-teman, jika kita sedang menetaskan telur dan kemudian banyak sekali telur yang gagal, maka salah satunya yang perlu kita perhatikan apa sih faktor kegagalan dalam menetaskan telur ayam ya. Nah, pertama biasanya untuk menetaskan telur ayam itu pertama ada pengecekan awal ya. Setelah telur dimasukkan ke dalam mesin penetas selama 5 hari, maka itu ada yang namanya pengecekan pertama, yaitu bahwa akan mengecek si telur tersebut dibuahi atau tidak ya. Maksudnya apakah ada embrionya atau tidak. Jadi pengecekan pertama setelah 5 hari kita masukkan ke dalam mesin penetas, berarti itu adalah pengecekan supaya mengetahui si telur tersebut dibuahi atau tidak. Ciri-cirinya setelah ciri-ciri yang dibuahi itu biasanya kalau kita cek yang pertama kali ya setelah 5 hari di dalam mesin penetas, pertama kalau ada embrionya itu, kalau kita teropong si telurnya itu ada eh, apa namanya ada garis-garis merah ya teman-teman, ada garis-garis merah atau itu adalah peredaran darah untuk nantinya membangun calon ayam tersebut ya teman-teman. Nah, jika pengecekan awal ternyata ada garis-garis merahnya, berarti si telur tersebut dibuahi oleh sang jantan. Jika tidak, berarti si telur tidak dibuahi teman-teman. Nah, solusinya jika Anda akan menentaskan telur, kemudian banyak sekali telur yang tidak dibuahi embrionya. Pertama, Anda seleksi indukan. Jadi, berarti kendalanya adalah dari faktor indukan. Apakah indukannya berkualitas atau tidak? Dan kemudian apakah rasionya sebanding atau tidak? Seperti satu jantan dibanding 5 betina, itu yang bagus untuk kita tetaskan. Jadi rasio indukan itu jangan terlalu banyak. Seperti 1:8 itu memang bisa, cuma terlalu kebanyakan. Jadi nanti banyak telur yang tidak dibuahi oleh sang jantan. Nah, jadi supaya meminimalkan kegagalan dalam penetasan telur di kala pertama pengecekan atau ke 5 hari setelah masuknya ke dalam mesin penetas, maka pertama ya kita harus memiliki indukan yang berkualitas dan juga rasio indukan jangan terlalu kebanyakan. Itu bagusnya itu 1:5 teman-teman. Jadi satu jantan dibanding 5 betina. Nah, itu yang bagus. Jika kendala Anda atau masalah dalam penetasannya banyak telur yang kekurangan embrio atau yang tidak dibuahi. Dan kemudian jika kendala Anda adalah di dalam pengecekan kedua sekitar 15 harian atau 15 hari 17 hari ya. Pengecekan kedua apakah embrionya masih hidup atau sebaliknya bahkan mati gitu ya. Nah, jika Anda menetaskan telur ayam kemudian gagalnya di waktu pengecekan kedua alias embrionya pada mati, berarti faktor utamanya bukan dari indukan. Terus faktor utamanya kegagalan dalam menetaskan telur ayam kampung di kala pengecekan kedua ya, di kala pengecekan kedua, di pengecekan awal setelah 5 hari ternyata telur sudah dibuahi, ada embrionya dan mulai ada serat serat aliran darahnya, dan kemudian di pengecekan kedua setelah 15 hari atau 17 hari itu ternyata banyak embrio yang mati. Berarti kendalanya itu adalah dari pengaturan suhu teman-teman ya. Pengaturan suhu dan kelembaban biasanya. Jadi perlu kita perhatikan bahwa supaya kita maksimal dalam menetaskan telur ayam itu pertama kita harus bisa menyeleksi
si indukan supaya nanti si telurnya dibuahi oleh sang jantan. Dan kemudian jika Anda gagalnya kebanyakan di pengecekan kedua, berarti itu adalah diakibatkan suhunya yang tidak bagus. Nah, jadi suhunya teman-teman, suhu untuk menetaskan telur ayam itu sekitar 38 derajat Celcius ya. Harus seperti itu. 38, sekian, 38,5. 38,5 ya. Nanti turun 38,3, kemudian si lampunya mati seperti tadi. Nah, itu harus ada sekitar 38 paling panas 38,5 dan nanti turunnya sekitar 38,3 ya, sekitar 2% turun naiknya seperti itu harusnya. Dan kemudian masalah kelembabannya harus di antara 50 sampai 55. Jadi harus antara 50 sampai 55. Jadi jangan di bawah 50 dan jangan di atas 55. Nah, seperti itu. Antara pertengahan 50 sampai 55. Itu adalah kelembabannya. Nah, jadi jika nanti terlalu lembab, terlalu panas, nanti akan berisiko. Jika terlalu panas, itu akan mengakibatkan kematiannya embrio, teman-teman. Jadi, jika Anda sering gagalnya di dalam penetasan telur itu, di waktu pengecekan kedua berarti suhu Anda terlalu panas dan biasanya kurang lembab. Jadi perlu perhatikan bahwa untuk penetasan telur itu sekitar 38,5 derajat ya, 38,5 derajat. Kemudian di waktu nanti kapsulnya itu sekitar 38,3 atau 38,2 ya. Nah, kemudian kelembabannya sekitar 50 sampai 55. Jadi jangan di bawah 50 dan jangan di bawah 55. Itu harus kita stabilkan. Kalau kurang lembab, bagaimana caranya? Kita bisa dikasih spons atau kita bisa dikasih kain dan sebagainya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi intinya, jika Anda sering gagal dalam menetaskan telur ayam kampung, maka pertama, jika gagalnya sering di pengecekan awal ternyata tidak ada embrionya, berarti masalahnya dalam indukan. Jika masalah Anda seringnya di pengecekan kedua atau embrionya banyak yang mati, berarti suhunya yang tidak stabil. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mengeluh tentang menetaskan telur ayam. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda mengetahuinya dan kita bisa saling sharing, saling tukar pengalaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.